Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Karena manusia adalah budak berbuat baik. Hati manusia itu telah ditabiatkan mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sudah tabiat, Allah sudah membuat demikian. Jubilatil qulub, ujar Nabi, ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asa'a ilaiha. Tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu tabiat hati yang normal, tabiat hati yang sehat. Apabila kita kada cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kada benci kepada orang yang mencelakakan kita, berarti hati kita ini kada normal, kada berjalan sesuai tabiatnya, kada berjalan sesuai realnya. Nah, kereta api itu bila berjalan di luar rel, terbalik, gugurnya. Sama halnya manusia. Apabila manusia ini sudah hatinya kada berjalan di jalan tabiatnya, tabiat hati manusia apa? Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang membahayakannya. Itu tabiat. Ada orang berbuat baik kepadanya, tapi inya kada sayang. Nah, ini orang kada normal. Ada orang yang membahayakan inya, bahkan bisa mencelakakan inya, disayanginya, dikawaninya. Nah, tandanya hati ini rusak, kada normal artinya. Kalau hati yang normal, hati yang berjalan di atas tabiat, bahwa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya atau yang mencelakakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yada ayuhibbahu qalbi. Artinya, ujar Nabi, ya Allah, sidin berdoa, janganlah engkau jadikan bagi orang yang jahat pemberian atasku, maka hatiku mencintainya. Nah, Nabi kita berdoa lawan Tuhan supaya orang yang memberi isidin, orang yang membantu sidin itu jangan orang jahat. Karena kalau orang jahat, kena hatiku yang dicinta lawan inya, karena inya baik lawan aku. Dan doa seperti ini Nabi Musa pun juga pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, janganlah jadikan pembela-pembelaku orang yang jahat. Jangan kau jadikan penolong-penolongku orang jahat. Jangan engkau jadikan yang membantu aku orang jahat. Karena hatiku cinta kepadanya, padahal dia orang jahat. Mencintai orang jahat itu adalah satu kejahatan. Nah, mencintai orang baik satu kebaikan. Jadi artinya siapapun, kalau orang itu baik lawan kita, otomatis hati kita ini cinta.
lawan inya. Orang saleh kah, orang fasik kah, kalau inya katuju membantu kita, hati kita cinta lawan inya. Karena itulah hati yang normal, itulah hati yang berjalan dengan tabiatnya. Jadi minta lawan Tuhan Rasulullah supaya orang yang membantu si jin itu orang-orang baik, sehingga hati cinta kepada mereka, mereka orang baik. Jangan sampai yang membantu si jin itu orang kada baik, orang fasik, orang zalim, karena hati cinta kepada mereka. Padahal mencintai orang zalim adalah mendukung kezaliman mereka. Mencintai orang jahat berarti mendukung kejahatan mereka. Hadis di atas doa Rasulullah tadi sebagai isyarat kepada bahwasanya kecintaan hati kepada orang yang berbuat baik itu suatu kepastian yang tidak mampu ditolak. Kada kawa ditolak-tolak. Kalau orang itu baik lawan kita, kita katuju. Nah, itu kada kawa ditolak asal kita normal aja hati kita ini. Bila orang baik lawan kita, kita katuju. Itu sudah tabiat hati. Itu adalah sesuatu watak, tabiat dan fitrah yang tidak ada jalan untuk merubahnya. Atau kada kalau diubah-ubah lagi sudah. Itu sudah ulahan Tuhan demikian. Bahwa hati yang normal cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya. Dan dengan sebab ini kadang-kadang manusia itu mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Itulah sebabnya kadang-kadang manusia ini mencintai orang lain daripada kulaknya sendiri. Kenapa? Orang lain lawan inya baik, orang lain lawan inya membantu, orang lain lawan inya memperhatikan, sedangkan kerabat kulaknya kada. Maka hatinya cinta kepada orang lain tersebut. Padahal ada singkulaan lawan inyan itu. Nah, bakarabat, bakula, bedang sanak, besepupu, marina, anak kemanakan, itu kada ada jaminan saling cinta. Kada ada jaminan. Bila bakula mesti bercintaan inya, kada ada. Tapi bila berbuat baik, itu sudah, dia pasti cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, disitulah mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Sebab orang lain itu lawan inya baik, kerabatnya kada baik. Nah, apabila kita merenungi itu, kita tafakkur bahwa hati yang berjalan di atas tabiatnya, hati yang normal itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang mencelakakannya. Nah, kalau kita tafakur, kita hendaknya mencari siapa sebenarnya yang paling berbuat baik kepada kita ini. Karena memang kita kada tahu yang berbuat baik lawan kita nih, kita kada kau mencintai kemana. Misal besukan, bila besukan buka lawang, ada di lawang rumah beras, iwak, sayuran, duit, bampluk. Isukan buka ada di lawang rumah kayak itu, kada tahu siapa nang matahari ini tiap hari rutin kayak itu. Nah, kada kau mencintai,
Kada dicari siapa nih yang mematari nih. Nah, tiap hari ada pernah telat, ada pernah perai, bila bisukan buka lawang ada. Kalau kita kada mencari, kada tahu siapa nama memberi ini tuh. Nah, jadi kita ini disuruh mencari melalui tafakkur. Siapa sebenarnya orang yang paling berbuat baik kepada kita, agar hati kita ini bisa mengarah ke sana, agar hati kita bisa mencintainya. Siapa yang berbuat baik kepada kita yang nomor satu? Nah, apabila kita tafakkur mengenai diri, tafakkur mengenai alam, tafakkur mengenai ayat-ayat Al-Quran, tafakkur mengenai hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapat bahwa ternyata yang paling baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalinya. Yang paling baik lawan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mestinya hati kita ini cintanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita ini normal, kalau hati kita ini berjalan di atas tabiatnya, pasti cinta kepada Allah. Karena ternyata yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh lagi tafakkur supaya tambah cinta kepada Allah. Tafakkur apa? Kita tafakkur fi ihsanihi, pada kebaikan Allah. Khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Dahulunya kita kada ada, dulunya kita kada dikenal, dulunya kita kada ada di muka bumi ini. Ternyata sekarang ada. Siapa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dapat menyimpulkan bahwa yang menciptakan kita ini Allah melalui tafakkur dengan ayat-ayat Quran, tafakkur dengan hadis-hadis Rasulullah, tafakkur tentang kejadian diri kita, tafakkur tentang alam raya semesta ini. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang menciptakan alam termasuk kita di dalamnya ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah,